wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Anafi dengan NIM 2203102120 dari Prodi Manajemen 2F. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Statistik Bisnis yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Statistik bisnis merupakan bagian penerapan dari ilmu statistik, di mana ilmu ini mempelajari pengolahan penyajian data dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan sebagainya. Fungsinya sebagai bahan ataupun keterangan mengenai berbagai hal yang ingin dianalisis, sebagai penjelasan data terkait populasi tertentu dan mendapatkan gambaran masalah dari sana, membuat estimasi dari data-data yang terkait sebagai dasar pengambilan keputusan, support dalam analisis data agar dapat mengetahui nilai dari suatu hal tersebut serta interpretasi data ke ukuran yang lebih kecil agar dapat dipahami. 2. Pemasaran. Bidang pemasaran berkaitan dengan memperhitungkan pasar. Pemasaran memerlukan informasi dalam melakukan berbagai studi serta aplikasi pemasaran. B. Keuangan. Dasar rekomendasi investasi. Misal, dalam permasalahan sekuritas saham, analisis bisa mereview informasi keuangan terkait indeks harga serta dividend yields dengan membandingkan data saham individu dengan data 3. Statistik deskriptif menggambarkan penyajian serta analisis data bisnis secara frekuensi dan prosentase dalam berbagai bentuk, bisa tabel 6 angka, diagram maupun grafik. Contohnya tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Statistik inferensial adalah jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi. Contohnya uji T ANOVA dan regresi. 4. Data kuantitatif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menghitung maupun mengukur objek yang sedang diamati. Penyajian data dalam bentuk numerik atau angka. Misalnya, data penjualan perusahaan tahun ini naik sebesar 20%, jumlah karyawan perusahaan sebanyak 1.500 orang. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh bukan berbentuk angka yang biasanya mencerminkan sifat ataupun karakteristik tertentu dari objek penelitian. Contohnya, pelanggan yang sangat puas terhadap pelayanan tenaga penjualan. Manajer perusahaan saat sangat cakap, karyawan setuju dengan kebijakan menaikkan bonus kinerja. 5. A. Data primer merupakan data asli yang berasal dari pihak pertama objek yang diamati melalui teknik wawancara maupun
kuesioner yang disebarkan. Contohnya data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulisan tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contohnya data statistik pemerintah, surat kabar, media massa, dan masih banyak data lain. 6. A. Nominal merupakan level terendah dari suatu alat ukur data. Angka yang mewakili data skala nominal hanya dapat digunakan untuk klasifikasi atau mengkategorikan, contohnya jenis kelamin, hobi, pekerjaan, agama, lokasi geografis, maupun pekerjaan. B. Ordinal, skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antara tingkat, tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Contohnya penggunaan data ordinal, seorang manajer mengevaluasi 3 kepala departemen produksi berdasarkan perangkat kinerja mereka dengan angka 1-3. C. Interval merupakan tingkat data di mana jarak antara bilangan berurutan memiliki arti dan datanya selalu numerik. Jarak diwakili oleh perbedaan antara angka berurutan. Angka adalah sama. Contoh, mengukur data temperatur tubuh manusia. Temperatur dapat diberikan ranking sebagai berikut. Temperatur tubuh memiliki suatu interval 34 derajat, 35 derajat, 36 derajat, dan 37 derajat adalah sama. 7. A. Populasi merupakan seluruh serangkaian kasus dari objek yang diteliti dengan dibatasi oleh kriteria tertentu. Contoh, peneliti perlu melakukan survei di desa A tentang tingkat kepuasan layanan perusahaan X. B. Sampel merupakan bagian yang mewakili dari populasi yang dengan karakteristik objek penelitian yang diselidiki. Contoh, prestasi belajar siswa kelas 11 SMA bahagia yang terdiri dari 300 orang siswa. 8. A. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber ataupun data. Contoh, pedoman prosedur wawancara. B. Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Contoh, lembar pengamatan, prosedur pengamatan. Kuesioner merupakan metode mengumpulkan data berupa sebuah daftar pertanyaan yang harus dijawab subjek peneliti, responden. Contohnya angket, skala sikap. D. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen ataupun peristiwa yang sudah berlalu. Contoh, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan.
Tes merupakan teknik pengumpulan data dengan menjawab tulisan. Contohnya, narasumber diberikan kertas dan menjawab dengan menulis secara langsung. 9. Hipotesis adalah pernyataan sementara. Ini merupakan praduga dari para peneliti terhadap masalah penelitian. Contoh, karena hujan, kami mungkin tidak bisa menjual banyak es teh di alun-alun kota hari ini. Ternyata hipotesis saya tidak benar. Karena walaupun hujan, para pelanggan masih ramai membeli jualan es teh saya. 10. Min adalah rata-rata suatu data. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data.